Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Lembah Sangkarogo. Dendam masa lalu yang terpendam menjadikan nyawa yang terjerat sebagai bayaran. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Lembah Sangkarogo. Ayo kita ke sana. Kipatra melangkah lebih dulu, sedangkan Darto dan Karno mengikuti di belakang, takut apabila demit kakek tua itu menampakkan diri lagi. Langkah mereka semakin dekat, tubuh dua sosok itu terlihat penuh tanah merah. Berantakan dan penuh luka, mereka menanam kembali batu nisan yang sempat terlepas, lalu berjongkok seperti mendoakan sesuatu. Merasa yakin dengan siapa yang sedang dihadapinya, Kipatra memasukkan kembali kalung pusakanya. Rasa lega muncul di dadanya. Darto dan Karno segera memanggil nama kedua sosok itu. Reza, Kuncoro. Reza dan Kuncoro menoleh bersamaan. Tubuh mereka penuh luka dan kotoran. Wajah mereka terlihat kelelahan. Namun sorot mata mereka penuh rasa lega saat melihat Kipatra berdiri di hadapan mereka. Kipatra, apa yang kalian lakukan di sini dan kenapa kondisi kalian begitu parah? Kami hanya memastikan makam-makam yang tadi sempat terganggu kembali tertata. Kami memasang kembali nisan-nisan yang sempat terlepas dan jatuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana setan yang kalian lawan? Reza dan Kuncoro saling berpandangan, lalu Kuncoro merogoh saku kainnya dan mengeluarkan pusaka cupu, menyodorkannya kepada Kipatra. Mungkin cupu ini sudah tidak bisa digunakan lagi, Ki. Kenapa bisa begitu? Kami menghadapi sosok kakek tua yang mengaku bernama Kalah. Ia begitu kuat dan ilmu hitamnya bisa mengendalikan mayat. Dengan bantuan pusaka lonceng dan cupu ini kami berhasil menangkapnya dan mengurungnya di dalam sini, Ki. Kipatra terbelalak mendengar kata-kata itu, hampir tidak percaya bahwa kedua pemuda di depannya mampu mengalahkan wujud asli Kalarogo. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya? Bagaimana kalian bisa mengalahkannya? Cerita ini cukup panjang, Ki. Mungkin lebih baik jika kita membicarakannya di rumah saja bersama Mbah Arya. Mendengar nama Mbah Arya disebut, wajah Kipatra mendadak tegang, namun ia tidak segera menjelaskan apa yang sedang ia pikirkan. Baiklah, kita kembali ke rumah sekarang. Kalian perlu membersihkan diri dan mengobati luka-luka kalian. Aku akan menyimpan pusaka cupu ini. Reza dan Kuncoro mengangguk lemah dan mereka bertiga segera meninggalkan area makam bersama Darto dan Karno. Masing-masing tampak lelah, namun ada rasa lega karena semua ancaman telah berhasil mereka hadapi. Di rumah, Kipatra segera menyuruh Reza dan Kuncoro membersihkan diri serta mengobati luka-luka mereka. Tubuh mereka terlihat penuh dengan tanah merah, debu dan goresan dari pertarungan yang baru saja mereka lalui. Kipatra ingin memastikan bahwa meski mereka telah melewati malam penuh teror, tubuh mereka tidak terluka parah. Tak lama setelah mereka masuk ke dalam, Darto dan Karno yang sebelumnya ikut berjaga di desa sudah pulang ke rumah masing-masing. Situasi di desa memang kembali tenang setelah Teluh Kalorogo berhasil disegel di dalam pusaka cupu. Namun Kipatra tetap was-was meskipun satu ancaman sudah ditangani. Ancaman terbesar masih ada, yaitu Ki Jagatpitu, musuh bebuyutan leluhurnya. Masih ada di luar sana. Lebih dari itu, Mbah Arya masih menghadapi bahaya seorang diri demi memberi mereka waktu.
Selesai membersihkan diri dan mengobati luka, Reza dan Kuncoro duduk di teras rumah bersama Ki Patra. Rasa letih jelas tampak di wajah mereka, namun sorot mata mereka menunjukkan kepuasan atas keberhasilan malam ini. Mereka mengisi tenaga dengan sepiring sayur lodeh hangat dan nasi yang disajikan oleh Ki Patra, makanan sederhana yang tiba-tiba terasa seperti hidangan istimewa setelah malam yang panjang dan penuh dengan cobaan. Setelah suasana menjadi lebih tenang, Ki Patra memutuskan untuk memecah keheningan dengan menanyakan tentang pertarungan yang mereka alami. Tentu saja ia punya alasan tersendiri. Ki Patra ingin mengalihkan pikiran mereka dan memikirkan Mbah Arya setidaknya untuk sementara. Jadi bagaimana kalian tadi bisa menaklukkan Teluh Kolorogo itu? Ceritakan pada saya. Ki Patra terus tersenyum tipis menyiratkan kekaguman yang tulus. Reza dan Kuncoro saling tatap sejenak. Ia mulai menceritakan dengan penuh semangat bagaimana mereka bertarung mati-matian melawan makhluk gaib tersebut. Mereka menjelaskan dari awal ketika bayangan menyerang mereka hingga usaha Kuncoro memanggil Jawoto dan akhirnya berhasil menyegel Teluh Kolorogo ke dalam pusaka cupu. Ki Patra tertegun, tidak menyangka bahwa meskipun mereka terlihat kocak dan kadang-kadang sembrono, ternyata mereka cukup hebat untuk mengalahkan kekuatan hitam seperti itu. Kalian benar-benar luar biasa. Tidak semua orang bisa menghadapi Teluh Kolorogo dengan keberanian seperti itu. Merasa lega dan bangga, Reza dan Kuncoro saling melempar senyum puas. Namun setelah menikmati suasana hangat itu sejenak, Reza balik bertanya, Ki Patra, jadi bagaimana dengan bahan pusaka yang tadi diambil dari rumah leluhur Ki Patra? Mendengar pertanyaan itu, Ki Patra mengangguk pelan dan menjelaskan dengan nada tenang. Ia menceritakan pada mereka bahwa batang besi yang ia bawa dari rumah leluhurnya itu bukanlah sembarangan besi, melainkan bahan khusus yang disiapkan oleh Ki Amerta, leluhurnya, dengan kekuatan yang luar biasa. Ki Patra percaya bahwa batang besi ini akan menjadi inti dari pusaka yang bisa melawan kekuatan Ki Jagatpitu. Namun meski Ki Patra berbicara panjang lebar, ia sengaja tidak menyebutkan tentang Mbah Arya. Ia menyimpan kekhawatirannya sendiri, tidak ingin menambah beban pikiran bagi Reza dan Kuncoro yang sudah lelah. Sudahlah, kalian harus istirahat sekarang. Besok mungkin akan ada tugas lain yang menanti kalian. Reza dan Kuncoro saling pandang. Meskipun tubuh mereka sangat lelah dan penuh nyeri akibat pertarungan, mereka merasa ada sesuatu yang mengganjal. Reza lalu bertanya dengan ragu, Bukannya Ki Patra habis perjalanan jauh juga? Mending istirahat juga. Reza melihat wajah lelah Ki Patra yang berusaha ia sembunyikan, namun Ki Patra hanya menggeleng dengan tegas. Tidak ada waktu bagiku untuk beristirahat. Aku akan segera mulai membuat pusaka ini, sekaligus memperbaiki tombak Madusena. Memangnya harus malam ini juga membuat pusakanya? Warga desaku dalam keadaan terancam. Aku tidak bisa membiarkan ini lebih lama lagi. Reza mengangguk, mengerti bahwa tanggung jawab besar ada di pundak Ki Patra. Namun di saat yang sama, tiba-tiba Kuncoro yang sejak tadi diam tampak teringat sesuatu. Mbah Arya di mana Yuki? Bukannya bersama Ki Patra? Reza yang mendengar itu seketika menepuk jidatnya. Ia lupa bahwa Mbah Arya tidak ada di antara mereka. Entah mengapa di tengah semua kekacauan dan perjuangan tadi, mereka sampai melupakan sosok penting itu. Ki Patra menatap mereka berdua dengan sorot mata yang lebih serius, namun ia masih berusaha menenangkan hati mereka dengan berkata, Arya ada urusan penting yang harus diselesaikan. Dia akan menyusul nanti setelah urusannya selesai. Ki Patra berusaha tidak menunjukkan kekhawatirannya. Reza dan Kuncoro saling pandang lagi, ingin bertanya lebih lanjut tentang urusan apa yang harus diselesaikan oleh Mbah Arya. Namun sebelum mereka sempat membuka mulut, Ki Patra segera memotong. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya sekarang.
Aku harus mulai membuat pusaka ini segera. Besok aku akan segera ceritakan semuanya pada kalian. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Reza dan Kuncoro akhirnya mengangguk menerima penjelasan dari Ki Patra. Mereka tahu bahwa saat ini yang terpenting adalah memulihkan tenaga. Ya wes Coro, kita istirahat dulu. Punggungku pegel semua. Iya, aku juga isi mumet gara-gara ilmu gasing. Setelah malam yang berat ini, mereka berdua membayangkan tidur yang panjang dan nyenyak meski hati mereka masih sedikit gelisah memikirkan keadaan Baharia. Kita istirahat dulu ya, Ki. Ya, istirahatlah yang cukup. Setelah memberikan salam hormat pada Ki Patra, Reza dan Kuncoro pun berjalan masuk ke dalam kamar yang telah disiapkan. Mereka bersiap untuk beristirahat tanpa menyadari bahwa tantangan yang jauh lebih besar mungkin masih menanti mereka di hari berikutnya. Sementara itu, di bagian belakang rumah, Ki Patra bergerak menuju ruang tempat dirinya membuat pusaka. Ruangan ini tersembunyi dari pandangan umum, dikelilingi oleh dinding kayu tua yang kuat dan lantai batu hitam yang dingin. Di sudut-sudut ruangan, berbagai alat tempat dan besi tersusun rapi. Palu, gergaji kecil, batu asah hingga berbagai jenis logam pusaka memenuhi ruangan itu. Sebuah tungku besi tua berada di tengah ruangan, memancarkan cahaya merah menyala dari bara yang bergerak di dalamnya. Suara lembut dari arang yang terbakar seolah menyatu dengan niat tulus Ki Patra untuk menciptakan pusaka yang akan menjadi tumpuan harapan untuk melawan Ki Jagatpitu. Aku harus secepatnya membuat pusaka ini. Ki Patra membayangkan keadaan Baharia saat ini. Tanpa ragu, Ki Patra segera memulai pekerjaannya. Ia mengambil batang besi ringan yang diambilnya dari tempat leluhurnya. Batang besi itu ia panaskan hingga memerah, mempersiapkannya untuk dibentuk menjadi sebuah keris. Denting nyaring mulai terdengar saat palu baja miliknya menghantam logam panas. Setiap pukulan disertai kekuatan dan konsentrasi penuh. Ki Patra memusatkan seluruh jiwanya ke dalam setiap hentakan palu, memahatkan kekuatan dan doanya ke dalam logam yang perlahan mulai mengambil bentuk keris. Waktu terus bergulir, dan ketukan palu yang ritmis menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan malam. Suara ayam jantan mulai terdengar bersautan di kejauhan, menandakan bahwa malam telah mendekati akhirnya. Meski begitu, Ki Patra masih terus bekerja tanpa menghiraukan waktu atau rasa lelah. Ia memasuki tahap akhir pengerjaan, membuat gagang dan warangka untuk keris yang kini telah terbentuk sempurna. Sementara itu, Reza terbangun dari tidurnya. Matanya mengerjap mendengar suara ketukan palu dari arah belakang rumah. Perlahan ia bangkit dan mengikuti suara itu, penasaran melihat apa yang sedang dilakukan oleh Ki Patra. Di dalam ruang kerja, Ki Patra mengangkat keris yang baru saja selesai ia buat, mengamati pusaka itu dengan tatapan penuh kepuasan. Bila kerisnya berbentuk halus, mencerminkan keahlian Ki Patra dalam membuat pusaka. Dalam setiap lekuknya terukir motif yang tambah sederhana namun memiliki kekuatan batin yang besar. Reza mendekat, berdiri di ambang pintu menatap dengan mata berbinar. Ia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Keris apa itu, Ki? Tanya Reza penuh ingin tahu. Ki Patra menoleh baru menyadari keberadaan Reza di situ. Wajahnya yang semula serius perlahan melunak. Ini keris yang aku buat semalaman. Reza mendekat, terpaku pada keris yang dipegang oleh Ki Patra meski tidak begitu memahami. Ini luar biasa, Ki. Hanya dalam semalam Ki Patra sudah bisa membuat sebuah pusaka yang menakjubkan. Keris ini memang istimewa. Pusaka ini aku buat dengan seluruh konsentrasi dan doa. Setiap lekuk dan ukirannya bukan hanya hiasan, tapi membawa perlindungan dan kekuatan batin. Reza memandang pusaka itu dengan tatapan kagum. Ia melihat betapa keris itu tampak sederhana namun begitu kuat, seolah memancarkan aura yang menenangkan sekaligus melindungi. Apa nama keris ini, Ki? Ki Patra terdiam sejenak, seakan merenung mencari nama yang tepat untuk pusaka yang telah ia ciptakan dengan penuh pengorbanan ini.
Setelah beberapa saat ia tersenyum tipis, sebuah nama terlintas di pikirannya. Keris Jatiwangsa. Jatiwangsa? Ya, Jatiwangsa. Dalam bahasa leluhur, jati berarti inti atau kebenaran, sedangkan Wangsa berasal dari nama keluargaku. Dengan nama ini aku ingin keris ini jadi simbol kekuatan kebenaran dan pengingat akan keluarga Wangsa. Aku harap pusaka ini bisa menjadi kunci untuk mengakhiri segala kejahatan yang diciptakan oleh Ki Jagatpitu. Reza mengangguk pelan, merasa terhormat bisa jadi saksi atas lahirnya keris yang begitu istimewa ini. Ki Patra mengangkat keris Jatiwangsa, mengamati bilahnya sekali lagi dengan penuh kebanggaan. Setelah menghembuskan nafas panjang, ia dengan hati-hati memasukkan keris tersebut ke dalam warangka yang sudah disiapkannya. Sesaat kemudian Ki Patra dan Reza berjalan menuju ke teras rumah di mana udara pagi yang segar mulai menyelinap. Di sana mereka duduk sambil menikmati ketenangan pagi. Sesekali Ki Patra melirik Reza dan bertanya tentang kondisinya. Bagaimana keadaanmu, Reza? Masih terasa sakit? Reza menggerakkan bahu dan lengan lalu tertawa kecil. Masih ada pegal sedikit di beberapa bagian tubuh, Ki. Tapi rasanya sudah lebih baik. Pukulan kemarin memang keras tapi tidak sampai mematahkan tulang. Syukurlah kalau begitu. Tubuh yang pegal bisa hilang sendiri seiring waktu. Namun di tengah percakapan mereka tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari dalam rumah disusul oleh suara gaduh. Suara itu datang dari arah kamar tempat Kunchoro tidur. Apa yang terjadi pada bocah gondrong itu? Reza dan Ki Patra saling pandang terkejut. Mereka segera berlari masuk untuk memeriksa keadaan Kunchoro. Setibanya di kamar, mereka melihat Kunchoro yang masih tertidur lelap, tetapi tubuhnya bergerak liar seperti sedang bertarung. Bahkan ia berteriak keras. Lepaskan dia, dasar bandit licik. Jangan bawa serintil. Keduanya menyadari Kunchoro sedang mengigau dalam tidurnya. Tampak jelas di dalam mimpinya ia berusaha menyelamatkan Serintil, gadis yang diam-diam ia sukai, dari para bandit yang menculiknya. Dasar kamu pengecut, lepaskan Serintil. Kunchoro masih terpejam sambil meninju-ninju udara. Teriakannya penuh semangat seolah benar-benar berada dalam pertempuran. Reza menahan tawa lalu berbisik pelan pada Ki Patra. Ki, sepertinya mimpi Kunchoro cukup seru. Lebih baik kita bangunkan sebelum ia merusak kamar ini. Ki Patra mengangguk setuju. Reza segera mengambil segelas air dari meja dekat pintu dan tanpa ragu-ragu mengguyurkannya ke wajah Kunchoro. Serintil! Kunchoro tersentak, bangun dengan mata membelalak. Suaranya masih menggema di dalam kamar. Ia duduk sambil celingukan, mengusap wajah yang basah dengan bingung. Reza, apa ini? Di mana Serintil? Harusnya aku yang bertanya. Kamu tadi mengigau sampai mau membanting kasur. Apa kamu sedang bertarung dalam mimpi? Kunchoro menyeka wajahnya lagi, mengerjap-ngerjap sambil mengingat-ingat. Ayo, tadi aku mimpi. Aku sedang bertarung melawan bandit yang menculik Serintil. Serintil diculik bandit? Lalu apa yang kamu lakukan? Yo, aku langsung lari kejar mereka, no. Aku banting, aku pukul, aku tendang semua bandit itu. Ia bersemangat bercerita, tangannya bergerak meninju udara seperti masih melanjutkan perkelahian dalam mimpinya. Ketiganya tertawa bersama dan meski pagi itu diawali dengan kejutan dari mimpi Kunchoro yang menggelikan, suasana rumah Ki Patra menjadi hangat. Mereka menikmati pagi dengan perasaan lega sambil menyimpan tekad untuk menyelesaikan misi mereka dengan segenap kekuatan dan keberanian. Kabut di desa Medalaya perlahan menipis. Sinar matahari pagi mulai menerobos, menggantikan kelam yang menyelimuti desa selama beberapa hari terakhir. Meski begitu, suasana masih terasa sunyi, seakan menyimpan ancaman yang belum sepenuhnya hilang. Ki Patra, Reza, dan Kunchoro duduk di teras setelah sarapan sederhana.
Angin pagi yang sejuk menyapu, namun perasaan mereka tetap diliputi keresahan. Kabutnya sudah berkurang, Ki. Apa ini karena Kolorogo sudah dikalahkan? Mungkin saja, tapi ancaman belum selesai. Selama Ki Jagatpitu masih ada, desa ini belum benar-benar aman. Reza yang duduk di sebelah Kuncoro menatap Ki Patra dengan serius. Ki, bagaimana dengan Mbak Arya? Kenapa dia belum pulang juga? Ki Patra menarik nafas panjang lalu menghela nafas dengan berat. Sebenarnya ia tidak ingin menceritakannya, tapi dirinya juga tidak bisa terus menyembunyikan. Mereka berdua pasti merasa sangat khawatir dengan Mbah Arya. Arya masih di desa Mandalaya yang dulu. Reza dan Kuncoro saling tatap bertanya-tanya kenapa Mbah Arya masih di sana, sedangkan Ki Patra sudah kembali dengan bahan yang dibutuhkan. Kenapa Mbah Arya masih di sana, Ki? Ia menahan Ki Jagatpitu dan Dedemit suruhannya agar aku punya waktu membuat pusaka untuk melawannya. Ki Patra mengingat saat terakhir Mbah Arya menyuruhnya untuk pergi. Ucapan itu membuat Reza dan Kuncoro tersentak. Mereka saling pandang terkejut dengan pengakuan tersebut. Jadi Mbah Arya melawan mereka sendirian? Reza jelas tidak bisa menyembunyikan rasa marahnya. Dengan berat hati Ki Patra mengangguk sebagai jawaban. Reza yang biasanya penuh canda kini jadi benar-benar serius. Dalam benaknya bertanya-tanya kenapa Ki Patra meninggalkannya begitu saja. Mengapa Ki Patra meninggalkannya di sana seorang diri? Saat itu tidak ada pilihan lain. Arya memaksaku untuk pergi. Dia tahu pusaka adalah satu-satunya cara menghentikan Ki Jagatpitu. Aku ingin tinggal dan membantunya, tapi dia bersikeras menyuruhku untuk pergi. Kuncoro yang diam sejak tadi akhirnya bersuara. Bagaimana keadaan Mbah Arya sekarang, Ki? Kuncoro juga sama khawatirnya, namun raut wajahnya masih lebih santai ketimbang Reza. Ki Patra berdiri dari tempat duduknya menatap jauh ke arah lembah Sangkarogo. Tatapannya kosong seolah mencari jawaban di antara kabut yang menggantung. Aku tidak tahu, namun aku percaya pada kekuatannya. Arya adalah orang yang paling tangguh yang pernah aku kenal. Reza langsung bangkit dari duduknya, matanya penuh tekad. Rasa bersalah akan menghantuinya jika terjadi sesuatu kepada Mbah Arya. Kalau begitu aku akan pergi ke sana, Ki. Aku tidak akan membiarkan Mbah Arya melawan mereka sendirian. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku akan merasa bersalah seumur hidupku, terutama pada Mahendra. Jangan gegabah, aku paham perasaanmu, tapi kita tidak bisa bertindak tanpa persiapan. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Tapi bagaimana jika terlambat? Aku juga ikut ya. Kalau dia sampai kenapa-napa, nanti Uti bakal marah terus, gak mau masakin makanan lagi. Ki Patra mengangkat tangannya menghentikan mereka berdua. Cukup, aku mengerti perasaan kalian. Tapi dengarkan aku baik-baik. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di sana. Jika kalian pergi tanpa persiapan, kalian hanya akan menjadi beban. Arya pasti ingin kalian tetap selamat. Reza dan Kuncoro saling tatap. Meski ada rasa kesal, ucapan Ki Patra mulai meredakan emosi mereka. Ki Patra duduk kembali diikuti Reza dan Kuncoro yang melanjutkan dengan suara yang lebih tenang. Aku yakin Arya pasti bisa bertahan. Dia bukan orang yang mudah dikalahkan. Kita harus menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Tidak ada yang boleh bertindak gegabah. Perlahan Reza dan Kuncoro mengangguk meski masih khawatir. Kata-kata Ki Patra memberi mereka sedikit rasa tenang. Jadi apa rencana kita, Ki? Rencana kita adalah menyelamatkan Arya dan menghancurkan Ki Jagatpitu. Aku mendapatkan pesan dari leluhurku, Ki Jagatpitu tidak bisa dihancurkan hanya dengan bertarung atau disegel. Raganya harus dihancurkan. Reza mengerutkan kening mencoba mencerna ucapan Ki Patra namun masih tidak mengerti maksudnya. Maksudnya, Ki? Menghancurkan tubuhnya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ki Jagatpitu?
Ki Jagatpitu menggunakan ilmu terlarang yang melepaskan rohnya dari tubuhnya agar bisa hidup abadi. Sementara rohnya berkeliaran, raganya membatu tersembunyi di satu tempat di lembah Sangkarogo. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita menyelamatkan Baharya lebih dulu atau langsung menghancurkan jasad Ki Jagatpitu? Kita lakukan keduanya. Aku akan menghancurkan raga Ki Jagatpitu. Kalian berdua bertugas menyelamatkan Arya. Tahan Ki Jagatpitu dan suruhannya cukup lama sampai aku berhasil menghancurkan raganya. Reza dan Kunchoro saling tatap. Meski ada rasa takut, tekad mereka jauh lebih besar. Keduanya mengangguk dengan yakin. Baik Ki, kami siap. Apapun yang terjadi, kami akan membawa Baharya kembali. Kabut pagi mulai tersibak, namun tantangan besar masih menanti mereka. Tekad dan kerjasama mereka menjadi satu-satunya harapan untuk mengalahkan ancaman terbesar desa Mandalaya. Di ruang pusaka, suasana mencekam menyelimuti Ki Patra, Reza, dan Kunchoro. Ki Patra berdiri di depan sebuah lemari tua yang penuh dengan ukiran rumit dan warna kayu yang sudah mulai kusam dimakan usia. Dengan hati-hati, Ki Patra membuka pintu lemari itu dan mengeluarkan sebuah benda yang tidak biasa. Sebuah ketapel kecil namun kokoh dengan bingkai berwarna hitam pekat diukir halus dengan motif-motif menyerupai tulisan aksara Jawa. Di bagian pegangan terdapat ukiran berbentuk bulan sabit, menambah kesan misterius pada ketapel tersebut. Inilah ketapel Lintang Rogo. Pusaka ini pemberian dari seorang pengembara kenalan Ki Amarta. Aku yakin kau cocok memegangnya, Reza. Ki Patra mengamatinya sejenak sebelum menyerahkan kepada Reza. Reza menerima ketapel itu dengan rasa takjub. Bentuknya begitu halus di tangannya. Ringan namun terasa sangat kuat. Ia merasa senang saat menggenggamnya, seolah pusaka tersebut beresonansi dengan dirinya. Terima kasih Ki. Apa kemampuan pusaka ini? Ketapel Lintang Rogo memiliki satu keistimewaan. Meski hanya satu peluru yang kau luncurkan, ketapel ini mampu menggandakannya hingga 5 peluru. Dan yang lebih istimewa lagi, peluru dari ketapel ini mampu menyerang roh atau jiwa, sesuatu yang tidak bisa dilukai oleh senjata biasa. Reza menatap ketapel itu dengan penuh kekaguman. Ia memegangnya erat, merasakan aliran energi yang seakan menyatu dengan dirinya. Sepertinya ketapel ini memang cocok denganku, Ki. Ki Patra mengangguk, kemudian menoleh pada Kunchoro. Meskipun ia tidak memberikan pusaka apapun kepadanya, Ki Patra mengeluarkan botol kecil berisi minyak berwarna kehijauan. Kunchoro, kau akan membawa minyak ini. Kunchoro menatap minyak itu heran. Ia mencium baunya. Iki minyak apa Ki? Baunya kok kayak simba-simba Arab Jumatan. Ini minyak misik yang mampu menyembunyikan hawa kehidupan kalian. Dengan begitu Ki Jagatpitu atau demit lainnya tidak akan merasakan kehidupan di tubuh kalian. Mereka mungkin menganggap kalian hanyalah jiwa-jiwa yang belum tenang. Kunchoro mengangguk dengan serius, menyimpan minyak tersebut dengan hati-hati. Meski tidak tahu apa nanti akan menggunakannya, sementara itu Ki Patra sendiri menyelipkan keris jati wongso di pinggangnya. Ia tahu bahwa pusaka ini akan menjadi penentu dalam menghadapi ancaman dari Ki Jagatpitu. Setelah semua persiapan selesai, mereka bertiga bergerak menuju lembah Sangkarogo, tempat yang menyimpan kekuatan jahat dari Ki Jagatpitu. Setibanya di depan lembah, mereka berhenti sejenak memandang ke dalam kegelapan yang seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak kasat mata. Kabut yang menipis tidak sepenuhnya menghilangkan hawa dingin dan suasana mengerikan di sekitar. Bagaimana? Sudah siap menghadapi apapun yang akan kita temui? Ki Patra menatap Reza dan Kunchoro memastikan kesiapan mereka. Reza dan Kunchoro mengangguk mantap, meski ada ketegangan di mata mereka. Kami sudah siap Ki, apapun yang terjadi nanti. Ki Patra menghela nafas panjang seolah memberi mereka kekuatan. Ingat, kalian tidak perlu bertarung secara langsung.
Fokus pada tujuan utama, membantu Arya. Aku akan menghancurkan raga Ki Jagatpitu. Reza dan Kuncoro mengangguk memahami instruksi Ki Patra. Tanpa banyak bicara lagi, mereka melangkah memasuki lembah, menapaki jalan setapak yang terasa dingin dan membuat bulu kuduk merinding. Di dalam lembah, suasana semakin mencekam. Hawa dingin mengalir di sekitar mereka, seolah ada makhluk tak kasat mata yang sedang mengawasi. Sesekali Reza dan Kuncoro mendapati bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, melintas dari satu pohon ke pohon lainnya meski siang hari. Sosok-sosok tak kasat mata itu tampaknya tak terikat oleh batasan waktu. Ketika mereka tiba di persimpangan jalan, Ki Patra berhenti dan menoleh ke arah Reza dan Kuncoro. Aku harus menuju ke tengah lembah untuk menemukan raga Ki Jagatpitu. Kita berpisah di sini, Ki. Iya, kau dan bocah gondrong itu ambillah jalan ini. Ikuti jalur yang akan membawamu menuju desa Mandalaya yang dulu. Reza dan Kuncoro saling pandang, menyadari bahwa perjalanan mereka akan segera berpisah dengan Ki Patra. Tapi di mana Mbah Arya berada, Ki? Arya mungkin masih berada di rumah paling besar yang ada di desa tersebut, yaitu rumah leluhurku Ki Amarta. Meski merasa khawatir, keduanya tidak gentar dan menatap Ki Patra dengan penuh keyakinan. Apapun yang terjadi, mereka harus membawa Mbah Arya kembali. Baik, Ki. Kami akan menemukan Mbah Arya dan menahan Ki Jagatpitu. Jangan khawatir, Ki. Kami akan melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Mbah Arya sampai Ki Patra menyelesaikan tugasnya. Ki Patra tersenyum melihat tekad mereka berdua, sepertinya mulai memahami kenapa Arya menjadikan mereka sebagai muridnya. Semoga kalian berdua dilindungi dan bisa kembali dengan selamat. Ki Patra lalu melanjutkan langkahnya menuju tengah lembah, perlahan menghilang dalam kabut tebal. Reza dan Kuncoro menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri sebelum mereka melangkah menuju desa Mandalaya yang dahulu. Suasana hening, hanya suara langkah mereka dan gemerisik angin yang mengiringi perjalanan mereka. Di dalam hati mereka, ketegangan mulai berubah menjadi keberanian, siap menghadapi apapun demi menyelamatkan Mbah Arya dan desa mereka dari ancaman Ki Jagatpitu yang tersisa. Ki Patra melangkah perlahan menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup semak belukar. Lembah Sangkarogo memang penuh misteri, dan jalan semakin sulit dilewati. Beberapa kali ia hunduskan keris jati wongso di pinggangnya untuk menyibak ranting dan tumbuhan yang menghalangi. Hawa lembah ini terasa berat, dingin dan mencekam, seolah setiap sudutnya mengintai dengan mata yang tidak terlihat. Pesan Ki Amarta masih terngiang-ngiang di kepalanya. Gua di tengah lembah adalah tempat raga Ki Jagatpitu bersemayam. Tapi ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ki Jagatpitu bukan sosok yang meremehkan ancaman. Dia pasti telah menyiapkan perangkap atau menempatkan penjaga untuk melindungi raganya. Ki Patra berhenti sejenak ketika langkahnya terhalang oleh sosok besar di tengah jalan. Makhluk itu bertubuh kekar, penuh bulu lebat yang hitam pekat. Taringnya mencuat dari mulutnya yang berliur dan matanya merah menyala seperti bara api. Sosok itu mengeram rendah, memperlihatkan kuku-kuku panjang dan tajam yang mengerikan. Genderuwo. Tangan Ki Patra perlahan menggapai kalung permata hijau yang tergantung di leher, melepaskannya lalu menggenggamnya erat di tangan kanan. Semakin dekat ia melangkah, hawa intimidasi dari makhluk itu semakin terasa. Udara di sekitar seperti bergetar, namun langkahnya tetap mantap. Ia mulai melantunkan doa perlahan-lahan, kata demi kata mengalir dari mulutnya. Seiring derap langkah yang kian mendekat, genderuwo itu tambah terusik oleh lantunan doa yang dilantunkan. Ia mengeram lebih keras, matanya semakin merah menyala ketika Ki Patra akhirnya berdiri di hadapannya. Ia menatapnya tanpa gentar. Jangan halangi jalanku. Makhluk itu membalas dengan suara raungan keras, membuat udara di sekitar bergetar. Bau busuk menyeruak dari liurnya yang terus menetes ke tanah. Tubuhnya membungkuk bersiap menerkam. Baiklah, jika kau memilih menghalangi, maka aku akan melenyapkanmu.
Gendruwo itu tidak menunggu lama dengan gerakan yang mengejutkan untuk tubuh sebesar itu yang mengayunkan cakarnya ke arahnya. Gerakannya cepat, namun insting Ki Patra lebih cepat. Dirinya menunduk, membiarkan cakarnya hanya mengenai pohon besar di belakangnya yang langsung tumbang seketika. Ki Patra berdiri tegak, melangkah maju dengan tenang, doa terus dilantunkan tanpa henti. Kalung permata hijau di tangannya mulai bersinar samar. Gendruwo itu kembali mengeram, tubuhnya bergerak gelisah. Kulitnya mulai berubah seolah mendidih terkena panas dari doa yang kulantunkan. Tanpa membuang waktu, Ki Patra melangkah lebih dekat, melontarkan tinjunya dengan permata hijau yang digenggam tepat ke dadanya. Tubuh besar makhluk itu terpental jauh, jatuh menumbangkan semak belukar di belakangnya. Ki Patra tidak menghentikan lantunan doanya, membiarkan kekuatan doa itu bekerja hingga tubuh Gendruwo tersebut mulai mengepulkan asap, lalu perlahan melebur ke dalam ketiadaan. Sudah ku bilang jangan halangi jalanku. Langkahnya membawa ke area hutan yang lebih lebat. Lumut tebal menutupi setiap batang pohon, menciptakan suasana lembab dan dingin. Kabut yang menggantung rendah menambah kesan seram. Suara ranting patah di kejauhan membuatnya berhenti. Matanya menelisik mencari pergerakan di antara bayang-bayang pepohonan. Ia tahu kalau dirinya tidak sendiri, ada sesuatu yang bergerak cepat, terlalu cepat untuk bisa dilihat dengan jelas. Ki Patra tetap siaga, kalung permata hijau kembali digenggam erat. Tiba-tiba dari samping kanan hutan, sesosok makhluk melompat keluar dari semak-semak. Kuku-kukunya yang runcing mengarah langsung ke lehernya. Ki Patra melangkah mundur. Nyaris tidak tersentuh oleh serangan itu, sosok itu kembali menghilang ke dalam kegelapan, seolah bermain petak umpet di tengah kabut. Ki Patra berputar, bola matanya terus bergerak menelusuri setiap sudut. Kalung di tangannya memancarkan cahaya lembut cukup untuk menyingkirkan sebagian kabut di sekitarnya. Keluar. Hening, Ki Patra tahu makhluk itu masih ada mengawasinya. Ia tidak akan lengah, tangannya meraih gagang keris Jati Wongso siap menghadapi serangan berikutnya. Perjalanan ini baru permulaan, pikirnya. Ki Jagatpitu pasti telah menyiapkan lebih dari sekedar makhluk ini untuk menghalangi jalannya. Dari semak belukar, sosok itu kembali melesat, gerakannya cepat. Cakar tajamnya mengarah langsung ke leher. Dengan sigap Ki Patra memutar tubuh. Tangan kirinya menangkap pergelangan makhluk itu. Serangan makhluk itu berhenti seketika. Ki Patra segera memanfaatkan momentum ini dengan menghantamkan tinju kanan ke perutnya. Tubuh besar itu terpental, menghantam pohon besar hingga tumbang. Ketika ia terhempas, Ki Patra sempat tertegun melihat wujudnya dengan lebih jelas. Asubao, kenapa sosok itu ada di sini? Makhluk bertubuh manusia tetapi berkepala anjing dengan mata yang menyala merah dan rahang penuh gigi tajam. Asubaung bukan demit sembarangan. Makhluk ini dikenal kuat, ganas dan sulit ditaklukkan. Konon tubuhnya bisa memulihkan diri dengan sangat cepat, membuatnya hampir tidak terkalahkan dalam pertarungan langsung. Kau tidak akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Makhluk itu bangkit perlahan, mengeram lebih keras. Giginya yang tajam semakin terlihat saat rahangnya terbuka, seperti serigala lapar yang bersiap menerkam. Sorot matanya penuh amarah, sementara tubuhnya membungkuk bersiap menyerang lagi. Makhluk keras kepala. Ki Patra meningkatkan kewaspadaannya. Makhluk itu menyerang dengan cakarnya. Kali ini lebih brutal. Ki Patra terus menghindar dan menangkis serangan demi serangan dengan tangan kosong. Namun cakarnya terlalu tajam, beberapa bagian baju robek meninggalkan goresan kecil di kulitnya. Nafas Ki Patra tetap teratur meski mulai terasa ada ketegangan di otot. Ki Patra mulai merapalkan doa di sela pertahanan. Suara lantang yang keluar dari mulutnya seolah mempengaruhi gerakan Asubaung. Makhluk itu perlahan melambat, cakarnya tidak lagi menyerang dengan kekuatan penuh. Kesempatan ini tidak disia-siakan. Ki Patra bergerak cepat menghantam wajahnya dengan tinjunya, disusul pukulan bertubi-tubi ke dadanya. Asubaung terhuyung ke belakang. Dalam jeda sesingkat itu, Ki Patra merapalkan sebuah amalan lebih dalam. Kalung permata hijau di tangannya mulai bersinar terang. Membungkus tinjunya dengan cahaya kehijauan, ia menghantam dada makhluk itu dengan keras.
Suara keras terdengar saat Asu Baung terpental, tubuhnya menghantam tanah dengan kekuatan yang cukup untuk membuat debu berterbangan. Ada bunyi retakan seperti tulang yang patah. Ki Patra berdiri menatap makhluk itu yang masih tersungkur di tanah. Namun sebagaimana kisah yang sering terdengar, Asu Baung memang sulit dilumpuhkan. Dalam hitungan detik, ia mengatupkan kedua tangannya, tubuhnya kembali pulih. Aku tahu kau tidak akan semudah itu menyerah. Ki Patra mengencangkan pegangan pada kalung permata hijau di tangannya. Makhluk itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Ia membungkuk, mengeluarkan raungan panjang seperti serigala yang memekakan telinga. Tubuhnya mulai berubah, otot-ototnya membengkak dan kukunya semakin panjang. Cukup untuk menebas apapun dengan mudah. Sepertinya kau mulai serius ya. Akan aku cabik-cabik tubuhmu manusia. Dengan satu lompatan, ia melesat ke arah Ki Patra. Kukunya yang kini lebih besar dan tajam mengarah langsung ke arahnya. Ia menghindar dengan cepat. Serangan itu menebas sebuah pohon di belakangnya hingga tumbang seketika. Dirinya terus menangkis, tapi mulai merasa kelelahan. Makhluk itu terlalu kuat, dan serangan bertubi-tubinya membuat gerakannya melambat. Ki Patra tidak sempat menghindar dari satu pukulan telaknya. Cakarnya menghantam bagian perut, membuat dirinya terpental ke semak-semak. Manusia adalah makhluk lemah yang selalu bergantung pada orang lain. Tidak lebih kuat dari bangsaku. Raungan Asu Baung menggema, memenuhi udara seperti suara kemenangan. Makhluk itu berdiri tegak, mengintimidasi dengan posturnya yang penuh amarah. Namun Ki Patra meski terhempas ke semak-semak tidak menunjukkan tanda menyerah. Perlahan ia bangkit, di pinggangnya keris Jati Wongso tampak berkilat seakan menunggu saatnya untuk kembali beraksi. Tanpa aba-aba, Ki Patra menggunakan kekuatan keris untuk menggerakkan sebuah batu besar di dekatnya. Batu itu meluncur dengan kecepatan yang mengejutkan, menghantam tubuh Asu Baung dengan dentuman keras. Tubuh besar makhluk itu terpental jauh, tertimbun di bawah tumpukan batu yang kini berserakan. Dari balik semak-semak ia keluar dengan langkah mantap, keris di tangan. Jangan anggap semua manusia itu lemah. Bangkitlah, aku tahu kau belum selesai. Seperti yang sudah diduga, tumpukan batu itu berguncang dalam sekejap. Asu Baung menghancurkan penghalang tersebut menjadi kepingan kecil. Ia bangkit kembali. Tubuhnya kini dipenuhi amarah yang lebih besar, mata merahnya bersinar tajam, dan taringnya mencuat dengan seruan penuh rasa benci. Jangan merasa bangga manusia. Seranganmu bahkan tidak mampu memberiku luka. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini. Makhluk itu melesat ke arahnya, cakarnya terangkat tinggi, namun keris Jati Wongso sudah siap menahan serangan tersebut. Ketika cakar dan bila bertemu, suara dentingan tajam menggema, memecah keheningan. Mereka bertarung dengan intensitas yang semakin meningkat. Serangan demi serangan menggema menjadi simfoni pertempuran di tengah lembah yang sunyi. Ki Patra mundur sejenak, menarik nafas dalam-dalam dengan tangan kirinya. Ia menggenggam kalung permata hijau yang tergantung di lehernya. Bibirnya mulai melantunkan amalan yang lebih kuat, dan keris Jati Wongso ia posisikan sejajar dengan dadanya. Tanah di bawahnya bergetar, bebatuan dan tanah melayang di udara membentuk serpihan runcing yang melingkari tubuhnya seperti tameng hidup. Kau pikir ilmu seperti itu bisa mengalahkanku? Makhluk itu kembali menyerang, cakarnya menghantam bebatuan yang melayang di sekitar Ki Patra. Ledakan kecil terdengar setiap kali batu dan cakar saling beradu. Namun Ki Patra tidak tinggal diam. Dengan gerakan tangannya, batu-batu runcing itu meluncur ke arah Asu Baung. Sebagian berhasil ditangkis, tetapi beberapa menghujam tubuhnya, membuat makhluk itu terhuyung dan mengerang kesakitan. Raungannya keras, namun ia tetap berdiri. Tidak membuang waktu, Ki Patra maju dengan keris Jati Wongso di tangan. Dalam satu gerakan cepat, ia menusukkan bilah keris itu ke dada makhluk tersebut. Asu Baung meraung keras. Cakar besar makhluk itu mencoba mencengkeram lengan Ki Patra untuk melepaskan keris tersebut. Namun Ki Patra tidak mengendurkan tekadnya. Ia mulai merapalkan amalan yang semakin lantang.
Suaranya memenuhi udara dengan getaran penuh wibawa. Asubaung berontak, tapi kekuatan keris dan doa yang dilantunkan seakan menahannya di tempat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Keris apa ini? Asal kau tahu, manusia tidak selemah yang kau bayangkan. Kami memiliki Tuhan di sisi kami. Ia mendorong keris lebih dalam, memusatkan energi terakhirnya ke bilah pusaka itu. Tubuh Asubaung bergetar hebat, lalu perlahan melepaskan asap hitam yang mengepul ke udara. Dengan raungan terakhir yang menggema di antara pepohonan, tubuh besar itu melebur menjadi ketiadaan. Hutan kembali sunyi, hanya menyisakan Ki Patra yang berdiri tegak dengan nafas yang memburu. Satu rintangan lagi berhasil aku lalui, gumamnya sebelum menyelipkan kembali keris ke dalam warangka di pinggangnya. Ia menatap keris itu sejenak, kagum akan kehebatan pusaka warisan leluhur itu ternyata menyatu dengan jiwanya, seolah menjadi perpanjangan dari kekuatan batinnya sendiri. Namun ini bukan saatnya berlama-lama terpesona. Waktu terus berjalan dan perjalanan ini masih jauh dari selesai. Lembah di hadapannya semakin sunyi, tiada suara burung, bahkan angin pun seperti enggan berhembus. Seolah-olah kehidupan berhenti di tempat ini. Energi berat menyelimuti setiap sudut, menekan langkahnya seolah berusaha menghentikannya untuk maju lebih jauh. Sunyi sekali, seperti tidak ada makhluk hidup yang tinggal di sini. Kabut di sekitar mulai menebal dan kini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Energi itu bukan sekedar hawa dingin dari lembah. Ia mengenalinya sebagai sisa-sisa kekuatan Ki Jagatpitu yang semakin nyata setiap langkah mendekat ke gua tempat raga Ki Jagatpitu bersemayam. Tekanan ini bukan ancaman langsung, tetapi peringatan. Langkah demi langkah, Ki Patra terus maju, menembus ketegangan yang menggantung di udara. Makhluk-makhluk gaib yang hanya mengintai dari kejauhan tidak lagi menjadi ancaman nyata. Mereka tahu perjalanan ini bukan urusan sembarangan, dan keberadaan Ki Patra di sini membawa tujuan yang jauh lebih besar. Setelah beberapa waktu, pintu gua akhirnya terlihat, samar tertutup kabut tebal. Pintu itu tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja. Namun ada sesuatu yang lebih dari sekedar bentuk fisiknya. Tekanan energi di sekitar gua jauh lebih besar dari apapun yang pernah Ki Patra rasakan sebelumnya. Ini lebih kuat, bukan seperti Asubaung atau Gendruwo tadi. Ini jauh di atas itu. Dengan hati-hati Ki Patra menarik keris Jatiwongso. Kalung permata hijau di tangannya ia genggam erat, menjadi penanda bahwa ia tidak berjalan sendirian dalam perjalanan ini. Setiap langkah ke arah gua terasa lebih berat, seolah-olah lembah itu sendiri mencoba menghentikannya. Namun ia tidak akan mundur. Perjalanan ini terlalu penting dan Ki Patra sudah terlalu dekat untuk berhenti sekarang. Beberapa meter dari mulut gua, Ki Patra menghentikan langkahnya. Di hadapannya, kegelapan gua seolah hidup, menyembunyikan sesuatu yang mengintai. Sepasang mata merah menyala muncul dari dalam bayangan, memancarkan aura dingin yang segera memenuhi udara. Tak lama desisan panjang terdengar, seperti suara ular besar yang sedang mengawasi mangsanya, memecah keheningan dengan ancaman yang nyata. Apa tujuanmu, manusia? Suara berat bergema dari dalam gua, penuh tekanan dan bergetar dengan kekuatan yang sulit diabaikan. Tanpa gentar, Ki Patra menegakkan kepalanya, menatap langsung ke mata merah menyala itu. Aku ingin menghancurkan raga Ki Jagatpitu. Jawaban itu membuat suasana semakin mencekam. Desisan tadi berubah menjadi keraman, seolah menjadi ledakan kemarahan. Udara di sekitar gua mulai bergetar, dan energi tidak terlihat menekan dengan kekuatan yang luar biasa. Ki Patra dengan sigap mundur beberapa langkah, tetap waspada. Dari dalam gua sesosok makhluk besar perlahan keluar. Seekor ular hitam legam, tubuhnya panjang dan bersisik seperti logam mengkilap, meluncur dengan keanggunan yang sekaligus mengerikan.
Di kepalanya sebuah tanduk besar mencuat, menandai bahwa ini bukan sembarang ular. Ini adalah penjaga terakhir rintangan yang harus ia lalui untuk menyelesaikan misinya. Pergilah sebelum kau menjadi santapan yang lezat. Makhluk itu mengeram dengan suara yang lebih berat dari dalam. Ki Patra tidak bergerak. Wajahnya tetap tenang meski ancaman itu begitu nyata. Ia menarik nafas perlahan, menyiapkan tubuh dan batinnya. Aku tidak akan pergi bahkan jika itu berarti aku harus mati. Aku akan menghancurkan raga Ki Jagatpitu. Ucapnya dengan penuh tekad, setiap kata mengalir dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Lancang sekali kau manusia. Makhluk itu semakin marah, raungan nyaringnya mengguncang udara, membuat pepohonan di sekitar gemetar. Tubuh ular hitam itu bergerak cepat, jauh lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Ia melesat dengan rahang terbuka lebar, taring-taringnya tajam siap menghancurkan. Ki Patra menghindar dengan lompatan gesit, namun makhluk itu tidak berhenti. Tubuhnya yang panjang melilit dengan cepat, menciptakan lingkungan besar yang mengelilingi Ki Patra. Setiap gerakannya membawa tekanan yang hampir mustahil dihindari, dan udara di sekitarnya menjadi berat, membuat langkah terasa lambat. Dengan teknik yang terlatih, ia mengayunkan keris untuk melawan serangan ular hitam itu. Namun makhluk itu terlalu kuat. Dalam waktu singkat, ekornya melesat, menghantam tubuh Ki Patra dengan keras. Tubuhnya terpental, menghantam pohon besar yang langsung retak terkena benturannya. Ki Patra terjatuh, nafasnya terengah, tapi ia segera bangkit. Tubuhnya penuh rasa sakit, namun tatapannya tetap tajam. Ular hitam itu menatapnya dengan mata merah menyala. Suaranya bergema, mengejek. Aku tidak sama dengan makhluk lain yang berada di sini. Ki Patra tidak memberikan jawaban. Ia mencoba bangkit, merasakan sesak di dada. Ini bukan pertempuran biasa. Kekuatan ular ini benar-benar luar biasa. Setiap serangannya hampir menghancurkan tubuh Ki Patra. Kali ini ular itu kembali menyerang dengan ekornya. Ki Patra yang menyadari segera menangkis dengan kerisnya, namun tetap saja kekuatan ular itu tetap kuat dan dirinya terhempas kembali. Cairan merah mengalir dari ujung mulutnya. Ki Patra merasakan tubuhnya lemas, tapi tidak bisa menyerah begitu saja. Ular itu kini memandang dengan puas, menyuruh masuk ke mulut sebagai santapan. Bagaimana jika aku beri tawaran untukmu? Kau bisa menyerah dan masuk ke mulutku, atau ingin aku siksa terlebih dahulu? Ular hitam itu memberi tawaran. Ki Patra mengangkat kepala dan kali ini seolah ingin menyerah. Baiklah. Bagus kalau begitu, masuklah sendiri ke mulutku. Ia mendekati mulut ular itu yang sudah terbuka. Namun dalam hati dirinya mulai membaca sebuah amalan. Keris yang dirasa mulai berdenyut seolah merespon energi yang ada di sekitarnya. Energi hijau dari kalung permata dan coklat dari keris jati wongso berpadu. Tepat saat Ki Patra berada di depan mulut ular itu, ia mengangkat kerisnya dan menusuknya dengan keras ke mulut ular hitam. Keris itu menembus rahang ular itu, membuatnya merasakan sakit hingga menggeliat di tanah. Ki Patra menarik nafas panjang, tubuhnya jelas menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dengan luka-luka yang menoreh kulitnya, namun langkahnya tidak berhenti. Ia tahu ujian ini sudah mendekati akhir. Suara teriakan ular penuh rasa sakit menggema di udara. Asap hitam muncul menyelimuti luka yang ditimbulkan oleh serangan Ki Patra. Dan dalam hitungan detik, luka itu tertutup rapat. Makhluk itu tidak seperti musuh biasa. Serangan biasa tidak akan cukup untuk menghancurkannya. Kurang ajar kau manusia, kau mengelabuhiku. Sudah aku katakan, meski harus mati pun aku tidak akan mundur atau menyerah. Akan aku hancurkan tubuhmu. Mata ular itu memancarkan kemarahan dengan kecepatan luar biasa. Ia melesat lagi, menyerang tanpa henti. Ki Patra dengan sisa tenaganya terus berlari, melompati batu dan pepohonan di sekitarnya untuk menghindari serangan mematikan itu. Setiap serangan ular itu menghantam tanah dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan apa saja di sekitarnya, menciptakan suara dentuman yang memekakkan telinga.
Ki Patra mulai kelelahan, tubuhnya semakin lemah dan serangan-serangan ular itu semakin sulit untuk dihindari. Nafasnya terengah-engah, gerakannya melambat. Ia tahu bahwa tidak bisa lebih lama lagi untuk menghindar. Dirinya harus segera menemukan celah jika ingin bertahan hidup. Dengan tatapan tajam ia mencermati gerakan ular itu, setiap lengkungan tubuhnya, setiap liukan. Semuanya dipelajari dengan cepat. Matanya menangkap sesuatu, tanduk besar yang mencuat di kepala ular hitam itu. Tanduk itu mungkin adalah titik kelemahannya. Sekilas rencana mulai terlintas di benaknya. Aku harus memotong tanduk itu. Kau tidak akan bisa lari dariku. Ular itu semakin kesal karena serangannya belum mengenai Ki Patra. Dengan kemampuan keris Jatiwangsa yang digenggam erat, Ki Patra mulai memanipulasi batu besar di sampingnya. Dengan kekuatan mantra dan pusaka itu, batu itu terangkat dari tanah, melayang tinggi sebelum melesat ke kepala ular itu. Namun makhluk itu dengan mudah menghancurkan batu tersebut menggunakan ekornya yang kuat. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Ki Patra tetap tenang, ia tidak mundur. Dengan cepat ia merapalkan mantra, menyatukan kekuatan dari keris Jatiwangsa dan kalung permata hijau. Energi batin mulai terpancar dari tubuhnya, menciptakan gelombang kekuatan yang mengguncang tanah di sekitarnya. Batu-batu kecil mulai melayang di udara seolah merespon kekuatannya ia lepaskan. Ada apa ini? Mengapa tanahnya bergetar? Ular hitam itu tampak bingung, tubuh besarnya melambat sesaat seolah tidak memahami apa yang sedang terjadi. Sekuat tenaga Ki Patra menancapkan kerisnya ke tanah. Tiba-tiba tanah di bawah tubuh ular itu mereka, menciptakan lubang besar yang siap menelannya. Ki Patra segera menggerakkan kerisnya, mendorong tubuh ular itu semakin dalam ke dalam lubang tersebut. Namun kekuatan makhluk itu masih terlalu besar dan tekanan baliknya membuat tubuh Ki Patra hampir ambruk. Apa yang ingin kau lakukan, manusia? Lepaskan aku. Ki Patra tidak menggubrisnya, menyalurkan semua tenaga yang tersisa sambil merapalkan mantra yang semakin lantang. Bila kerisnya berasap, ia segera berlari ke arah kepala ular, menghindari gerakan liar makhluk itu. Ini adalah akhir untukmu. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat keris Jatiwangsa tinggi-tinggi, lalu menebas tanduk besar di kepala ular tersebut. Dentangan keras terdengar saat tanduk itu terpotong. Asap hitam menyembur keluar dari luka tersebut, memancarkan aroma busuk yang menusuk hidung. Tidak mungkin aku dikalahkan oleh manusia. Tubuh ular itu menggeliat-geliat, amarah dan rasa sakit bercampur menjadi satu dalam gerakan liar yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Namun tanduk yang terputus melemahkan ular itu secara signifikan, gerakannya mulai melambat. Tubuhnya kehilangan daya, asap hitam perlahan menyelimuti tubuhnya. Dan makhluk besar itu mengecil, berubah menjadi kabut gelap yang semakin lama semakin menipis, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Ki Patra terbaring di tanah, tubuhnya penuh luka dan nafasnya memburu. Asap hitam sisa ular itu masih membumbung di udara. Namun ia tahu rintangan terakhir telah berhasil ia lewati. Aku tidak boleh berlama-lama. Dengan susah payah ia bangkit menggunakan keris Jatiwangsa untuk menopang tubuhnya yang terluka parah. Darah mengalir dari sudut bibirnya dan setiap langkah terasa berat seperti membawa beban yang tidak terlihat. Namun ia tidak punya pilihan lain, tugasnya belum selesai. Ia berjalan tertatih-tatih memasuki gua, tangannya sesekali berpegangan pada dinding gua yang dingin dan kasar untuk menstabilkan tubuhnya. Setiap langkah terasa seperti ujian terakhir. Meski lelah, tekadnya tetap membara. Di ujung gua ia akhirnya melihat sebuah pemandangan yang menggetarkan. Tubuh membatuki jagat pitu duduk bersila, seperti patung yang hidup, diam namun penuh ancaman. Tubuh itu memancarkan aura yang begitu kuat hingga udara di sekitar terasa menekan. Ki Patra bisa mendengar suara detak jantung yang pelan namun pasti, jantung yang menandakan raga itu masih hidup. Ki Patra berdiri di sana memandang tubuh Ki Jagatpitu yang membatu. Di tangannya keris Jatiwangsa masih tergenggam erat, berlumuran darah dan energi dari pertarungan sebelumnya. Saat ini adalah momen terakhir, saat semua pengorbanannya harus dibayar lunas.
Ki Patra tahu bahwa tugasnya belum selesai, tetapi akhir dari tujuan sudah ada di depan matanya. Aku dan Kuncoro terus melangkah menyusuri jalan setapak yang semakin gelap. Rimbunnya pepohonan di sekitar membuat sinar matahari nyaris tidak tertembus. Hawa lembah ini benar-benar aneh. Dingin menusuk membuat tengkuk kami meremang. Setiap bunyi ranting patah terdengar seperti tanda ada sesuatu yang mengawasi kami dari kejauhan. Lembah iki koyo sarang demit yo ya. Aku melirik ke arah Kuncoro, matanya tidak pernah berhenti menelisik ke segala arah. Sama sepertiku, kami tahu tempat ini bukan sembarang lembah. Beberapa kali aku refleks mengusap tengkukku, merasa seperti ada tatapan tajam yang tidak terlihat. Di depan kami, pemandangan mulai berubah. Rimbunnya pepohonan berkurang digantikan batang-batang kayu besar yang berdiri tegak seperti bekas gapura yang telah lama hancur. Langkah kami melambat dan hawa di sekitar kami mencekam. Iki desa Mandalaya yang dulu ya. Aku menelan ludah hanya mampu membalas dengan anggukan. Tubuhku seolah membeku melihat pemandangan yang ada di hadapan kami. Desa ini bukan lagi desa manusia. Kita ngumpet colo. Takut keberadaan kami disadari oleh sosok-sosok yang kini memenuhi desa. Tanpa membuang waktu, kami langsung bersembunyi di balik pohon besar. Nafasku tercekat saat memperhatikan desa itu lebih jelas. Ini bukan desa biasa, melainkan seperti kampung demit. Sosok-sosok menyeramkan memenuhi tempat ini. Dari yang merangkak dengan gerakan tidak wajar hingga yang berterbangan tanpa bentuk pasti, mengeluarkan suara mendesing seperti hembusan angin tajam. Beberapa makhluk melata seperti ular, tubuhnya panjang menggeliat di antara reruntuhan. Namun yang paling mengerikan adalah makhluk-makhluk seperti mayat hidup. Kulit mereka pucat kehijauan, sebagian membusuk dengan tulang-tulang menonjol keluar. Ada yang bergerak lambat dengan kepala berputar tanpa henti. Bau busuk menyengat bercampur dengan suara mengerikan membuat perutku mual. Aku dan Kuncoro saling pandang, rasa takut tergambar jelas di wajah kami. Giza, gimana kita bisa masuk kalau begini? Mereka semua seperti penjaga desa. Aku tidak langsung menjawab. Tanganku meraih ketapel lintang rogo. Menggenggamnya erat sambil berpikir keras. Pikiran untuk melawan mereka muncul, tapi aku langsung ingat perkataan Ki Patra. Ini bukan waktu untuk bertarung, apalagi melawan jumlah sebanyak ini. Itu bunuh diri.